إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Setiap manusia dan terkhusus seorang muslim pasti menginginkan yang namanya surga dan bercita-cita untuk selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Bahkan mereka Yahudi dan Nasara juga menginginkan hal yang sama. Allah Jalla wa'ala menjelaskan ucapan mereka, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, sungguh tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragamakan Yahudi atau Nasara. Maka katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tunjukkan argumentasi kalian, bukti kalian sebagai calon-calon penduduk surga Allah, sementara kalian tidak melakukan amalan-amalan yang akan memasukkan kalian ke dalam surga Allah dan menyelamatkan kalian dari nerakanya. Hatu burhanakum, tunjukkan bukti-bukti kalian, in kuntum sadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ayat ini menjelaskan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya yang menginginkan surga dan selamat dari neraka Allah tidak hanya mereka kaum muslimin, bahkan mereka yang di luar Islam dari kalangan Yahudi dan Nasara juga menginginkan surga Allah dan selamat dari nerakanya. Bahkan mereka mengkaplingkan surga itu hanya untuk mereka dan tidak untuk selain mereka. Akan tetapi jamaah dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum, tahukah kita amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah dan yang paling banyak menyeretkan mereka ke dalam nerakanya? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan kepada mereka, atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Thumma qala atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam.
Qala al-fam wal faraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, wahai sekalian manusia, wahai sekalian para sahabatku yang menginginkan syurga Allah dan keselamatan dari nerakanya, tahukah kalian amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah? Para sahabat pun menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah adalah taqwallahi wa husnul khuluq, adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi SAW kembali melemparkan pertanyaan kepada mereka, atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nasan nar? Dan tahukah kalian apa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah? Para sahabat pun kembali mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Mereka tidak berani menjawab tanpa ilmu. Setelah mendengar jawaban mereka tersebut, maka baginda tercinta kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fam wal farj. Yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah adalah mulut mereka dan kemaluan mereka. Itulah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ketika Nabi SAW mengeluarkan sabdanya ini, di depan beliau saat itu bukanlah para pembunuh, bukan para koruptor, bukan para penzina, peminum khamr, bukan petukang ghibah, bukan juga para perampok, bukan pula para penzina dan pelaku LGBT. Ketika beliau bersabda dengan sabdanya di atas, maka yang di depan beliau saat itu adalah orang-orang yang sebagian nama mereka telah disebut sebagai calon-calon penduduk syurga. Ketika beliau berkata demikian, saat itu di depan beliau adalah mereka yang batang hidungnya telah divonis sebagai penduduk syurga Allah. Di depan beliau saat itu adalah orang-orang yang telah dipastikan nama mereka tidak ada di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Kepada mereka Nabi mengatakan, tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurganya dan yang paling banyak menjerumuskan mereka ke dalam nerakanya? Kemudian Nabi SAW menjawab sendiri pertanyaannya itu. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlakul karimah. Seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, suatu ketika beliau ditanya, apakah definisi takwa yang paling mencakup wahai imam? Maka beliau sebagai seorang ulama di masa tabi'in yang telah belajar langsung kepada beberapa sahabat Nabi SAW pun menjawab. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Saudaraku, sesungguhnya takwa itu adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu agama, karena dalil yang engkau ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun engkau tidak menghafalnya, bukan karena ikut-ikutan. Dan ketika engkau melakukannya, engkau hanya berharap balasan dari Allah, tidak dari manusia. Dan engkau meninggalkan maksiat karena dasar ilmu juga, bukan karena katanya ini haram, katanya ini tidak boleh, tetapi karena engkau mengetahui ada dalil yang mengharamkannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika engkau meninggalkannya karena takut kepada Allah,
bukan karena takut KPK, bukan karena takut kepada Satpol PP, bukan karena takut kena HIV, bukan karena takut terkena AIDS. Engkau meninggalkan maksiat tersebut takhaf iqaballah, karena engkau takut akan neraka Allah, karena engkau takut akan azab Allah. Meskipun pintunya telah terbuka lebar di hadapan, tiada yang mampu mencegahmu, tiada yang mengetahuinya, dan engkau seorang diri ketika melakukannya, engkau tetap meninggalkannya takhafu iqaballah, karena engkau takut akan azab Allah. Itulah takwa, wahai saudaraku. Kata seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib ketika ditanya tentang definisi takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, enggan bertakwa maka maknanya adalah enggan masuk syurga. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Maryam, wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang hanya kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa saja. Maka enggan bertakwa sejatinya adalah enggan masuk syurga. Enggan bertakwa kepada Allah sejatinya enggan mampu melewati as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Lebih tipis daripada rambut, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan di atasnya ada duri-duri besar yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Tiada yang mampu melewatinya kecuali mereka yang membawa modal takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Setiap kalian akan mendapatkan perintah untuk melewati as-sirat. Di dunia mungkin tidak ada yang berani memberikan perintah kepada Anda, karena ada 7 bintang di atas pundak Anda. Tidak ada yang berani memberikan perintah kepada Anda ketika di dunia, karena Anda adalah orang yang number wahid. Tidak ada yang berani mencegah Anda dan memberikan perintah kepada Anda, karena Anda seorang militer yang kejam lagi bengis di dunia ini. Tetapi ingat, Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian di hari kiamat nanti akan diberikan perintah oleh Allah untuk melewati sebuah as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan, dan di ujung jembatan Nabi menunggu umatnya. Maka ada dari umatnya yang melewatinya secepat kilat, secepat mata memandang, secepat kuda, secepat manusia yang berlari. Ada juga yang bersusah payah, dan ketika Nabi melihat ada umatnya yang bersusah payah melewati as-sirat tersebut, maka beliau yang menunggunya di ujung jembatan berdoa kepada Allah, Rabbi salim salim, wahai Rabbku tolong selamatkan dia, tolong selamatkan dia. Tetapi Nabi bersabda, tajri bihim a'maluhum, untuk di as-sirat tidak ada yang mampu membelanya. Hanya amalan-amalan soleh yang mereka miliki yang dapat membuat mereka melewati. Maka Allah mengatakan, setiap kalian akan kami perintahkan, akan kami tantang untuk melewati jembatan tersebut. Tsumma nunajjil ladzika wa kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan atas dirinya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian hanyalah orang-orang yang bertakwa saja yang akan kami sukseskan, yang kami buat mampu melewati jembatan tersebut. Adapun orang-orang yang zalim, maka kami akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala di bawahnya. Maka enggan bertakwa kepada Allah
sejati enggan untuk mampu melewati as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam di hari kiamat kelak. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu, kata para ulama, berkumpul atau terkumpul pada 4 perkara. Yang pertama, bazlun nada, suka berbagi kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat kepada orang lain. Yang kedua, kafful adha, menahan dirinya untuk tidak mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tangannya, suara musik di rumahnya, suara knalpot kendaraannya, dan berbagai gangguan yang lainnya. Yang ketiga, wa talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. Jangan setiap kali bertemu dengan orang lain Anda bertemu dengannya dengan membawa wajah yang seakan-akan ada 2 gunung Uhud di atas kepala Anda. Berjumpalah dengan saudara Anda dengan wajah yang berseri-seri, karena itu akhlakul karimah. Dan yang keempat, kata Nabi, kata para ulama, adalah as-sabru 'alal adha, bersabar ketika manusia tidak merealisasikan 3 perkara di atas kepada kita, meskipun kita telah memberinya kepada mereka. Inilah 2 perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah. Sementara hal yang paling banyak menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah, maka Nabi mengatakan al-fam, mulut. Karena mulut sebagian orang berbuat syirik, bersumpah dengan selain nama Allah, demi Nabi Muhammad, demi Nyi Roro Kidul, demi ruh ini dan itu. Padahal Nabi mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Mulut ini yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa dusta, adu domba, ghibah. Bahkan terkadang sebab beberapa kalimat yang keluar dari mulut ini bercerainya antara 2 pasangan suami istri, durhakanya seorang anak kepada orang tuanya, dan perang antara negara dengan negara yang lainnya hanya dikarenakan beberapa kalimat yang keluar dari mulut sebagian orang. Dan juga karena sebagian kalimat yang keluar dari mulut sebagian orang membuat masyarakat memberontak dan mencaci maki penguasa yang dilarang oleh Islam. Wal farj, dan yang kedua, kata Nabi, adalah kemaluan. Mereka melakukan perzinaan, mereka melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut yang dibasmi oleh Allah, dengan Allah angkat mereka ke tempat yang tinggi, kemudian Allah timpakan ke bumi. Dan dengan kemaluan tersebut mereka melakukan berbagai maksiat yang Allah haramkan. Ibadallah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الغفور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum. Apabila kita telah mengetahui jalan-jalan menuju surga dan jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah, maka hendaknya kita bersemangat untuk merealisasikannya. Karena sesungguhnya semua kita saat ini sedang menuju ke itu semuanya. Tidak ada satupun di antara manusia di dunia saat ini kecuali dia sedang berjalan menuju surga ataukah dia sedang berjalan menuju neraka. Dia sadari ataukah tidak. Hanya ada 2 aktivitas di dunia ini.
dengan status sosial mereka yang beraneka ragam, dengan aktivitas dunia mereka yang berbeda-beda, tetapi sejatinya aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dunia ini cuma ada dua. Kalau bukan aktivitas yang akan memasukkannya ke dalam syurga dan menyelamatkannya ke dalam neraka Allah, maka aktivitas yang sedang mereka lakukan adalah aktivitas yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah dan mengharamkan mereka dari syurga Allah. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia di dunia ini sedang berjalan. Di dalam Islam tidak ada istilah mundur ke belakang, tidak ada istilah berjalan di tempat. Yang ada di dalam Islam semua mereka sedang berjalan menuju antrian untuk dicabut nyawanya, sedang berjalan menuju alam barzakh, sedang berjalan menuju hari kiamat. Mereka semua sedang faba'i'un nafsah, sedang berjuang mengorbankan jiwanya. Ada yang mengorbankan jiwanya untuk syurga Allah, dan ada juga yang berkorban untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Ada yang ia sadari ataukah tidak, ada yang menyadarinya dan ada yang tidak menyadarinya. Ibadah Allah, kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam syurganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Karena apalah arti dari kebahagiaan di dunia ini kalau di akhirat nanti tempat kita bukan di syurga dan justru di dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.